Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga mata kuliah MSDM 2, kita akan membahas tentang motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Jadi ini pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu yang merangsang keinginan, daya penggerak, kemauan seorang bekerja. Setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Jadi motivasi itu sendiri adalah gimana seseorang dapat menggerakkan orang lainnya atau karyawannya. Seorang manajer dapat menggerakkan karyawannya untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu, seperti tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Itu adalah mencapai kesejahteraan baik bagi karyawan dan bagi pemiliknya. Itulah pengertian dari motivasi, yaitu manajer menggerakkan seorang karyawan untuk mau bekerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, ini teori motivasi, ada teori pengharapan, keadilan, dan penguatan. Kemudian motivasi berbagai faktor yang menyebabkan, menurunkan, dan mempertahankan tingkah laku itu. Asumsi dasar motivasi adalah motivasi biasanya diasumsikan sebagai hal yang baik. Jadi pastinya kalau memotivasi itu hal-hal yang baik. Jadi apabila hal-hal yang buruk itu bukan motivasi. Motivasi adalah suatu dari beberapa faktor yang menentukan prestasi kerja. Jadi untuk menentukan prestasi kerja perlu adanya motivasi. Jadi peningkatan prestasi kerja, kinerja karyawan itu perlu adanya motivasi. Kemudian asumsi dasar motivasi dan memotivasi lainnya adalah berdasarkan penelitian, pasokan motivasi kurang banyak, perlu penggantian secara periodik. Jadi memang motivasi di sebuah perusahaan itu memang sangat minim sekali, entah itu secara tradisional maupun secara hal-hal yang lain. Itu harus dilakukan secara terus-menerus oleh manajer ataupun pengampu atasan-atasan yang berwenang untuk memotivasi karyawannya agar mencapai suatu tujuan. Motivasi merupakan peralatan yang dapat dipakai oleh manajer untuk mengatur hubungan pekerja dalam pekerjaan dalam organisasi. Jadi manajer dapat mengatur itu melalui motivasi itu sendiri. Nah, ini adalah pandangan motivasi dalam organisasi. Kalau model tradisional itu kalau gajinya besar itu atau mendapatkan reward terkait dengan uang atau bonus dan lain sebagainya, itu dapat memotivasi karyawan, itu masih dalam model tradisional. Kemudian kalau model hubungan manusia mempertimbangkan kebutuhan sosial karyawan. Jadi hubungan sosial, kebutuhan sosial karyawan itu diperhatikan oleh model hubungan manusia ini. Jadi antar karyawan itu dapat memotivasi samanya. Kemudian model sumber daya manusia menawarkan tanggung jawab yang bertambah. Jadi diberikan tanggung jawab atau pekerjaan yang ditambah lagi sehingga karyawan dapat meningkatkan prestasinya, atau diberikan target yang tinggi lagi itu untuk mencapai prestasi kerja yang lebih tinggi. Nah, itu adalah model sumber daya manusia. Kemudian ini ada teori motivasi, teori kebutuhan. Teori motivasi menangani apa yang dibutuhkan atau persyaratan orang untuk menjalani kehidupan, terutama menyangkut pekerjaan. Jadi teori motivasi ini, apabila kebutuhan seorang karyawan itu terpenuhi, maka akan meningkatkan prestasi kerjanya. Itu berdasarkan kebutuhannya. Jadi kebutuhan kemudian mendorong pekerja agar bekerja lebih giat lagi, terus adanya kepuasan kerja, terus adanya tindakan pekerjaan, kemudian balik lagi, itu muter terus. Itu berkaitan dengan teori kebutuhan. Nah, ini adalah kebutuhan hierarki Maslow. Biasanya di akhir semester ketika kompre seringkali dosen-dosen mempertanyakan ini. Apa sih kebutuhan hierarki Maslow? Kita mulai dari kebutuhan fisiologis. Jadi secara fisik gimana? Kemudian kebutuhan keamanan, pastinya setiap orang butuh aman. Kemudian kebutuhan sosial nih, ada hubungan antar karyawan, main. Nah, itu adalah sebuah kebutuhan. Kemudian kebutuhan harga diri, pastinya
setiap karyawan punya harga diri masing-masing. Nah, tapi itu menjadi sebuah kebutuhan. Kemudian kebutuhan aktualisasi diri. Jadi aktualisasi diri itu menunjukkan bahwa karyawan tersebut itu pantas untuk menjadi seorang yang lebih tinggi derajatnya, semua naik ke tingkat level ke manajer atau memiliki jabatan tertentu. Itulah kebutuhan. Pasti setiap orang memiliki kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini teori ERG, existence, relatedness, dan growth. Jadi eksistensi, kemudian kaitannya dengan keterikatan. Mohon maaf, itu keterkaitan. Kemudian ada growth, pertumbuhan. Jadi ini adalah teorinya Alderfer. Ini teori ERG tadi menyatakan bahwa kebutuhan menjadi 3, eksistensi, keterkaitan, dan pertumbuhan. Kalau kebutuhan yang lebih tinggi gagal, kebutuhan yang lebih rendah akan kembali walaupun sudah terpuaskan. Ini kemudian teori-teori motivasi yang lainnya, ada teori Herzberg, 2 faktor, mengatakan bahwa ketidakpuasan dan kepuasan itu teorinya Herzberg. Jadi apabila seorang karyawan itu tidak puas, maka tidak memiliki motivasi. Apabila puas, maka akan motivasinya atau prestasi kerjanya akan terus meningkat. Kemudian ini teori keadilan, teori harapan, teori penguatan. Nah, ini teori penguatan itu ada rangsangan, kemudian direspon, dirangsang dulu. Jadi karyawan itu didorong, kemudian baru direspon oleh karyawan, adanya konsekuensi, kemudian ada respons masa depan. Kemudian teori menentukan sasaran. Proses menentukan sasaran ini adalah penetapan standar untuk dicapai. Jadi ada standar-standar yang ingin dicapainya. Saya bekerja di sini setelah lulus di SDAMA, kemudian standar saya pengennya naik pangkat. Lah, itu penetapan standar, kemudian dievaluasi apakah standar tersebut dapat dicapai, evaluasi apakah standar sesuai dengan sasaran pribadi, standar diterima, dengan demikian sasaran ditetapkan dan tingkah laku maju ke arah sasaran. Jadi ini adanya evaluasi kaitan dengan standar yang ada di awal penetapan standar tadi. Nah, ini untuk penilaian prestasi kerja adalah proses melalui mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja. Penilaian kinerja dapat memperbaiki keputusan personalia dan memberikan umpan balik pada karyawan tentang pelaksanaan kerja. Pengukuran prestasi kerja lah, pengukurannya itu pasti sebenarnya tidak hanya ini, ada kualitas, kuantitas, kemudian kedisiplinan, sikap, ketangguhan, mutu, dan lain sebagainya. Itu akan lebih detail nantinya. Jadi ada sekitar 7 indikator. Jadi kalian cari apa pengukuran prestasi kerja, pelajari itu semua. Jadi indikator prestasi kerja, enggak cuma 4 nih. Manfaat penilaian prestasi kerja, ini perbaikan prestasi kerja. Pastinya kalau ada penilaian prestasi kerja, penilaian kinerja, pastinya ada perbaikan lagi. Penyesuaian kompensasi, nah, apabila kinerjanya baik akan ada penyesuaian kompensasi, gajinya nambah. Kemudian keputusan penempatan, jadi kalau prestasi kerjanya baik, ditempatkan di tempat yang lebih layak lagi. Kalau buruk berarti entah itu ditempatkan yang turun jabatan atau bagaimana. Kemudian kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Ini sistem penilaian halo effect. Silahkan cari halo effect ini apa. Kemudian kesalahan kecenderungan terpusat, biasa, terlalu keras atau terlalu lunak. Kemudian prasangka pribadi, pengaruhan kesan terakhir. Jadi tugas kalian apa sih pengertian halo effect? Jadi kalian cari pengertian tentang halo effect ini. Kemudian ini metodenya rating scale, menggunakan skala rating. Kemudian centang checklist, field review method, jadi melakukan review kaitannya dengan metodenya, kemudian tes dan observasi, dan metode evaluasi kelompok. Ini kaitannya dengan produktivitas kerja adalah sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa suatu kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Jadi itulah produktivitas kerja. Kemudian ini adalah pengukurannya, pengukuran makro,
Jadi makro itu tingkat nasional, kemudian pengukuran produktivitas tingkat industri sektor, kemudian produktivitas tingkat perusahaan. Jadi industri dulu, mungkin industri makanan, nah itu termasuk sektor makanan. Itu ada Indofood dan lain-lain, itu Indofood, Garuda Food, nah itu industri untuk perusahaan, produktivitas tingkat perusahaan, baru tingkat parsial, produktivitas tingkat produksi. Ini usaha perbaikan bagi perbaikan produktivitas kerja. Jadi banyak proyek melibatkan beberapa macam penyusunan standar pekerjaan yang merinci kinerja karyawan yang dapat diterima. Perbaikan kinerja melalui motivasi. Program untuk mendorong motivasi harus didukung oleh pengetahuan mengenai keuangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar di bawah, nanti akan saya tanggapi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau tidak ada aktivitas di luar, diusahakan untuk jangan keluar dari rumah. Mungkin cukup sekian dari saya perkuliahan hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.